Halo Sobat Alternativa, di video kali ini kita akan bahas terkait dengan hukum KTSP. Nah ini seringkali teman-teman juga keluar, mohon teman-teman untuk diperhatikan ya. Jadi teman-teman, hukum peleburan KTSP itu adalah ketika kata yang berawalan KTSP melebur, hilang, jika bertemu imbuhan me dan juga pe. Ini hanya berlaku di dua imbuhan ini ya teman-teman ya. Hukum yang pertama teman-teman, peluluhan berlaku jika huruf kedua dari kata dasar berawalan KTSP adalah huruf vokal, yakni A, I, U, E, dan juga O, bukan konsonan. Contohnya di sini ada kata pukul yang menjadi memukul, teman-teman. Nah, di sini berlakulah hukum KTSP karena di awal adalah hurufnya P kata dasarnya. Jadi di sini P-nya itu ketika dapat imbuhan me, dia akan luluh. Nah, di sini contoh yang kedua ada kata tari, jadi menari nih. Nah, sama halnya dia huruf kata dasarnya yang pertama adalah T. Ketika dapat imbuhan me, dia akan luluh menjadi menari. T-nya jadi hilang nih. Nah, ini berarti berlaku yakni hukum peluluhan. Untuk aturan kedua, huruf pertama kata dasar berawalan KTSP yang huruf keduanya konsonan tidak akan luluh jika mendapat awalan me. Ingat teman-teman, ini hanya berlaku untuk awalan me saja. Contohnya di sini ada kata praktik, itu menjadi mempraktikkan. Nah, di mana kata dasar P di sini dia diikuti dengan huruf konsonan yakni R. Maka ketika dia dapat imbuhan me, dia itu tidak akan luluh teman-teman atau tidak akan hilang, tetap paten seperti kata dasarnya. Sama halnya dengan kata kritik, di sini menjadi mengkritik, di mana dia itu tidak akan luluh teman-teman. Walaupun di sini huruf keduanya konsonan ya, ketika dia dapat imbuhan me, dia itu tidak akan luluh atau tetap teman-teman. Untuk aturan yang ketiga, huruf pertama kata dasar berawalan KTSP yang diikuti konsonan itu tetap luluh jika mendapatkan awalan P. Nah, ini berbeda dengan yang poin sebelumnya teman-teman. Ketika dapat me itu dia akan tidak luluh, tetapi ketika dia dapat awalan P dia tetap luluh nih. Contohnya di sini ada pemrogram. Nah, di sini harusnya kan pemprogram mungkin ya, tapi kalau dia dapat awalan P dia akan luluh di huruf P-nya, jadi cuman pemrogram. Dan juga kalau pemrotes dapat imbuhan P menjadi pemrotes, yakni dia tetap luluh teman-teman, P-nya akan hilang, seperti itu. Di aturan yang ketiga, jika terdapat pengimbuhan bertingkat, maka peluluhan tidak terjadi. Di sini imbuhan me dan juga pe. Contohnya di sini ada kata memperhatikan. Nah, teman-teman harus benar-benar bisa identifikasi mana sih kata dasarnya. Nah, di sini kata dasarnya itu hati, teman-teman, bukan perhati. Ingat ya. Nah, dia dapat imbuhan bertingkat yakni memperkan dan juga memperkan. Nah, di sini memperlihatkan sama teman-teman dari kata dasar lihat dapat imbuhan bertingkat memperkan. Jadi tulisannya itu bukan memerlihatkan tetapi memperlihatkan. Aturan di atas itu tidak berlaku pada kata tertentu teman-teman, seperti kata mengkaji. Nah, kata mengkaji teman-teman dalam bahasa Indonesia ini digunakan untuk membedakan mana kata dasar mengaji dan juga mengkaji. Dimana kalau mengkaji itu dia lebih fokusnya terhadap penelusuran mungkin ya. Kalau mengaji ini konteksnya mungkin untuk dalam umat Islam untuk membaca Al-Quran dan juga sejenisnya. Nah, ini untuk membedakan, maka penulisannya ini tidak luluh teman-teman, seperti itu. Dan sama seperti kata mempunyai teman-teman, di sini mungkin lebih ke laziman orang Indonesia dan penyebutan, maka dia dipaskan atau disesuaikan, maka penggunaan katanya itu tepat menjadi mempunyai. Nah, di sini ada latihan soal teman-teman, silakan bisa di-post lebih dahulu videonya untuk dipikirkan mana sih opsi yang sesuai atau yang tepat. Kalau sudah, mari kita bahas ya. Soal yang pertama, demo tersebut dilakukan untuk bla 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 pemerintah. Nah, imbuhan yang sesuai itu apa? Di sini ada
kata mengkritik teman-teman. Sesuai dengan aturan yang kedua teman-teman. Di sini kan kita lihat ya, kata dasarnya tuh dari kritik. Nah, huruf pertama kata dasar berawalan K ya, yang huruf keduanya ternyata konsonan, itu tidak akan luluh jika mendapat awalan me. Nah, di sini kalau kita coba untuk bedah, itu kan dia dapat imbuhan me dari kata dasar kritik. Nah, di sini kata dasar berawalan K itu diikuti dengan huruf konsonan. Jadi dia tidak akan luluh teman-teman. Jadi tetap mengkritik. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal yang kedua, penulisan kata berimbuhan yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar adalah kecuali. Berarti kita cari yang salah ya teman-teman ya. Di opsi yang A, Rahmat sedang mengaji di masjid. Nah, ini yang sudah aku mention sebelumnya, bahwasannya untuk mengaji dan juga mengkaji ini dibedakan ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari konteks kalimatnya, ternyata dia merujuk kepada kata mengaji. Nah, ini berarti benar ya teman-teman ya. Nah, yang kedua ini ada kata menampilkan. Nah, menampilkan itu diambil dari kata dasar tampil ya. Jadi dia akan luluh ketika dapat imbuhan me. Contoh yang C, Dinar memerhatikan. Nah, ini yang sempat kita bahas sebelumnya ya. Di sini ingat hati-hati teman-teman, kita harus bisa identifikasi. Kata dasarnya itu adalah hati, bukan perhati. Sehingga ketika mendapatkan imbuhan, di sini dia imbuhan bertingkat, dia itu tidak akan luluh. Jadi yang benar itu harusnya memperhatikan. Yang D, Johan adalah seorang pemrogram. Nah, di sini juga sudah sesuai ya teman-teman ya dengan aturan yang ketiga. Jika huruf pertama kata dasar berawalan KTSP yang diikuti konsonan itu tetap luluh jika mendapat awalan P. Selanjutnya di soal yang ketiga, penulisan kata yang sesuai dengan ejaan yang benar kecuali. Berarti kita cari yang salah nih. Nah, di sini ada opsi A, mengecat teman-teman. Nah, ini sekedar informasi tambahan teman-teman. Ketika kita bertemu dengan kata dasar yang hanya dapat dibunyikan atau diuraikan dengan satu suku kata saja teman-teman, ketika dia dapat imbuhan me dan juga pe, dia nanti berubah imbuhannya, bukan me dan juga pe lagi, tetapi menjadi menge dan juga penge teman-teman. Nah, ini hanya berlaku ketika kata dasarnya itu hanya bisa disebut dengan satu suku kata ya. Contohnya kayak cat, las, ber. Jadi mengebor, mengelas, seperti itu yang benar ya teman-teman ya. Nah, lanjut di opsi yang B itu ada kata menyiram. Nah, menyiram ini dari kata dasar apa tuh? Nah, kalau kita coba identifikasi, dia itu dari kata dasar siram ya. Jadi ketika dapat imbuhan me, maka berlaku hukum KTSP. Jadi luluh. Nah, yang C itu ada menerima, ini dari kata dasar terima. Sama ya teman-teman ya, dia juga akan luluh. Mempunyai, yang sempat kita mention di depan, yaitu untuk membedakan atau lebih lazimnya, maka tulisannya sudah benar. Nah, di sini yang opsi E nih yang salah, mengkritik. Nah, ini kalau kita identifikasi, dia itu kan dari kata dasar kritik dapat imbuhan me, sehingga hasil yang benar itu adalah mengkritik. Jadi di sini kalau kita ambil ejaan yang salah itu yang opsi E. Segitu dulu untuk video kali ini. See you di next video.